Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas soal motivasi. Sesuatu yang kelihatannya simpel, tapi ternyata wah rumit banget ya. Betul. Seringkali juga mengejutkan. Nggak sejalan sama intuisi kita. Nah, sumber kita kali ini dari kutipan buku Payoff, The Hidden Logic That Shapes Our Motivations. Penulisnya Dan Ariely, pakar ekonomi perilaku yang terkenal lah ya sama eksperimennya yang unik-unik itu. Iya, dia jagonya melihat sisi psikologis dari keputusan ekonomi kita. Oke, misi kita kali ini coba bongkar apa sih yang sebenarnya bikin kita semangat, bikin kita bergerak. Jawabannya ternyata jauh melampaui sekedar uang. Jauh banget. Ada soal makna, usaha, pengakuan. Bahkan, ini menarik, pikiran tentang kematian pun ikut berperan. Kita akan bahas itu nanti. Ya, itu bagian yang dalam sekali. Pernah nggak sih Anda ngerasa dapat pujian tulus gitu, rasanya lebih dapat daripada bonus akhir tahun? Atau mungkin Anda pernah rakit sesuatu sendiri, lemari atau apa gitu. Iya, pengalaman pribadi banyak yang gitu ya. Walaupun hasilnya mungkin agak miring dikit, tapi rasanya sayang banget gitu sama barang itu. Nah, siap-siap ya, bakal ada beberapa temuan yang mungkin bikin Anda mikir ulang soal motivasi. Mari kita mulai bedah bareng. Oke, siap. Jadi anggapan umum kan motivasi itu ya simple aja, lakukan A, dapat B, dan B itu biasanya ya uang. Itu pandangan standarnya lah ya, transaksional. Tapi Ariely bilang tunggu dulu, nggak sesederhana itu. Dia malah bikin semacam persamaan motivasi. Isinya rame banget. Motivasi sama dengan uang ditambah pencapaian, kebahagiaan, tujuan, rasa kemajuan. Dana pensiun, peduli sama orang lain, warisan, status, wah panjang daftarnya. Dan masih ada lagi katanya. Coba deh, kalau Anda renungkan sejenak, dari semua itu, seberapa besar sih porsi uang dalam persamaan motivasi Anda pribadi? Pertanyaan bagus itu. Persamaan itu langsung nunjukin betapa kompleksnya kita sebagai manusia ya. Uang itu penting, nggak bisa dipungkiri lah ya. Tapi seringkali cuma satu kepingan aja. Cuma satu bagian kecil dari puzzle yang lebih besar. Iya, banyak faktor lain yang sifatnya lebih ke dalam diri, intrinsik gitu, sama emosional yang sering kita abaikan. Contoh bagus banget nih dari eksperimen di pabrik semikonduktor Intel di Israel. Nah, iya. Eksperimen Intel ini memang bikin penasaran. Mereka kan pengen tahu, insentif apa sih yang paling efektif buat naikin produktivitas karyawan perakit chip? Betul. Jadi dibagi kelompok-kelompok gitu. Ada 4 kelompok kan? 1, kontrol, nggak dapat bonus apa-apa. Iya, sebagai pembanding. Terus 3 kelompok lain di hari pertama dapat bonus beda-beda. Ada yang dapat uang tunai, sekitar $30 lah ya nilainya. Ada juga yang dapat voucher pizza, nilainya sama. Dan yang ketiga, ini unik. Cuma dapat SMS pujian dari bos. Isinya singkat aja. Kerja bagus. Gimana hasilnya? Nah, hasil hari pertama aja udah lumayan mengejutkan. Semua bonus memang lebih baik daripada nggak dapat bonus sama sekali. Itu jelas. Oke, masuk akal. Tapi coba tebak, mana yang paling nendang efeknya? Ternyata, voucher pizza. Produktivitasnya naik 6,7%, disusul tipis sama pujian, naik 6,6%. Wow, justru uang tunai malah di bawahnya ya? Iya, uang tunai cuma naik 4,9%. Agak aneh kan, pizza sama pujian bisa ngalahin duit. Aneh sih, tapi kalau dipikir-pikir mungkin ada benernya juga ya. Tapi pertanyaannya, efeknya tahan lama nggak? Nah, ini dia bagian paling krusialnya. Di hari-hari berikutnya, kelompok yang dapat uang tunai itu performanya malah anjlok drastis. Anjlok maksudnya? Di hari kedua, kinerja mereka itu 13,2% lebih buruk dibanding kelompok kontrol yang nggak dapat apa-apa. Serius? Lebih buruk dari yang nggak dapat bonus? Iya, dan kalau dihitung total selama seminggu, kinerja mereka tuh rata-rata 6,5% lebih rendah dari kelompok kontrol. Jadi kayak mereka mikirnya gini, oh kemarin kan dibayar ekstra ya, gue kerja keras. Hari ini nggak ada bayaran tambahan, ya ngapain ngoyo? Wah, jadi bonus uang malah kayak pedang bermata dua ya, jadi bumerang gitu. Persis. Terus gimana yang pija sama pujian? Nah, kelompok pujian itu efek positifnya bertahan paling lama. Meskipun ya pelan-pelan balik ke normal juga. Kalau kelompok pizza ada di tengah-tengah lah. Oke. Jadi jelas ya, uang bisa bahaya juga sebagai motivator. Kenapa bisa gitu ya? Karena uang itu cenderung mengaktifkan apa yang Ariely sebut norma pasar. Jadi hubungannya murni transaksional. Saya kasih X, Anda kasih Y. Titik.
Nggak ada urusan perasaan atau hubungan jangka panjang. Dan itu bisa mematikan motivasi dari dalam. Betul, mengikis motivasi intrinsik dan niat baik, goodwill itu. Sebaliknya, pujian atau hadiah non-tunai kayak pizza tadi, apalagi kalau dikasihnya personal gitu ya, itu lebih mengaktifkan norma sosial. Norma sosial. Maksudnya? Iya, rasa terima kasih, rasa terhubung, kepedulian, hubungan jangka panjang. Coba ingat analogi Ariely yang soal ibu mertua itu. Oh iya, yang kalau kita habis disuguhi makan malam Thanksgiving enak banget, terus kita tawarin uang ke ibu mertua. Nah, iya. Kan aneh banget rasanya. Canggung, merusak suasana kekeluargaan. Itu karena kita mencampur norma sosial dengan norma pasar. Oke. Paham. Itu adalah kenikmatannya. Asyiknya gerak badan gitu. Ya. Tapi lucunya, waktu kita baru merencanakan mau olahraga besok atau lusa, fokus kita malah ke hasil jangka panjangnya. Kayak biar sehat, biar berat badan turun. Bukan ke asiknya pas lagi olahraga. Oh, jadi kita sering salah tebak soal apa yang bakal memotivasi kita pas lagi ngerjain sesuatu. Kurang lebih gitu. Kita lebih fokus ke imbalan eksternal pas merencanakan, tapi pas ngejalanin, kenikmatan intrinsik lebih penting. Di rumah, kita terlalu fokus ngejar insentif uang, sampai tanpa sadar malah mematikan api motivasi yang lebih dalam, yang lebih bermakna, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaan penting itu. Nah, kalau tadi kita lihat uang bisa jadi bumerang, ternyata ada cara yang lebih gampang lagi buat membunuh motivasi seseorang. Apa tuh? Bikin kerjaannya terasa sia-sia. Ini kelihatan jelas banget di eksperimen Lego Bionicle-nya Ariely. Peserta diminta ngerakit mainan Lego, bayarannya makin lama makin kecil per unitnya. Oke, terus? Ada dua skenario. Skenario pertama, bermakna. Lego yang udah jadi itu ditaruh aja di bawah meja, seolah-olah nanti mau dipakai lagi atau diapain gitu. Hasilnya gimana? Di kondisi ini, peserta rata-rata bikin 11 mainan. Nah, skenario kedua ini yang jahat. Namanya Sisyphus. Oh, kayak tokoh mitologi Yunani itu ya, yang dihukum dorong batu ke atas bukit terus-terusan? Betul. Di skenario ini, Lego yang baru aja selesai dirakit, itu langsung dibongkar lagi sama eksperimenter di depan mata peserta pas dia memulai rakit yang baru. Kebayang nggak? Aduh, sakit hati banget pasti rasanya. Terus mereka bikin berapa? Jauh lebih sedikit. Rata-rata cuma 7 mainan. Kerja keras, tapi hasilnya langsung dihancurkan di depan mata. Nyesek banget itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Apa tuh? di skenario bermakna, orang yang emang dasarnya suka Lego, ya dia bikin lebih banyak, hobi tersalurkan kan? Iya, wajar. Tapi di skenario Sisyphus, rasa suka sama Lego itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Semua orang, mau dia suka Lego atau enggak, jadi malas bikin banyak. Semangatnya hilang kalau kerjaannya terasa sia-sia. Bener-bener mematikan motivasi ya. Persis kayak cerita para insinyur software di Seattle itu. Mereka udah kerja keras 2 tahun buat proyek inovatif. Terus proyeknya dibatalin gitu aja sama CEO. Iya, tanpa penjelasan memadai. Bayangin perasaan mereka. Kerja keras bertahun-tahun, hasilnya dibuang gitu aja. Mereka merasa kayak Sisyphus itu. Salah satu dari mereka bahkan bilang, rasanya kayak kerja di film penjara. Hancur lebur motivasinya. Gila, dari Lego sama cerita insinyur tadi kelihatan banget ya betapa pentingnya kita merasa kerjaan kita itu ada artinya, ada gunanya, dan diakui. Betul. Dan ini diperkuat lagi sama eksperimen lain, yang cari pasangan huruf di kertas itu loh. Oh ya, yang ada 3 kondisi itu kan? Coba ceritain lagi. Oke, jadi kondisi pertama, diakui. Peserta tulis nama di kertasnya, serahin ke eksperimenter. Eksperimenternya lihat sekilas kertasnya sambil bilang, aha, gitu, terus ditaruh di tumpukan. Hasilnya? Mereka baru berhenti kerja pas bayarannya udah turun banget, sekitar 15 sen per lembar. Lumayan tahan lama. Oke, kondisi kedua. Kondisi kedua, dicabik. Kertas kerja mereka, begitu diserahin, langsung dimasukkan ke mesin penghancur kertas. Nggak dilihat sama sekali. Wah, kejam. Pasti cepat berhenti kerjanya ya. Jauh lebih cepat. Mereka berhenti pas bayarannya masih lumayan tinggi, sekitar 29 sen. Nah, kondisi ketiga ini yang paling bikin kaget. Namanya diabaikan. Diabaikan gimana maksudnya? Kertasnya cuma diambil, terus langsung ditaruh di tumpukan tinggi gitu aja. Nggak dilihat isinya, nggak ada komentar uhaha, nggak ada kontak mata. Mirip kondisi diakui,
tapi tanpa pengakuan verbal atau nonverbal sedikit pun. Terus hasilnya? Hasilnya, mereka berhenti kerja pas bayaran sekitar 27,5 sen. Itu kan hampir sama buruknya sama yang kerjaannya dicabik-cabik tadi. Persis. Ini temuan yang luar biasa. Mengabaikan hasil kerja seseorang itu dampak negatifnya ke motivasi hampir sama parahnya dengan menghancurkan hasil kerja itu secara fisik. Wow. Jadi, sekedar lirikan mata atau gumaman pengakuan kecil kayak, itu ternyata punya kekuatan sihir ya buat menjaga semangat orang. Bisa dibilang begitu. Pengakuan, sekecil apapun, itu penting banget buat kita sebagai manusia. Ini beda banget ya sama pandangan era industri dulu ala Adam Smith. Yang fokusnya cuma efisiensi lewat pembagian kerja itu. Iya, efisiensi mungkin, tapi bikin pekerja merasa cuma jadi baut kecil dalam mesin besar, nggak berarti. Di era ekonomi pengetahuan kayak sekarang, pandangan Karl Marx soal alienasi malah jadi lebih relevan. Alienasi, rasa terasing itu ya? Betul, rasa terasing dari hasil kerja kita sendiri, dari tujuan yang lebih besar. Kita ini butuh merasa terhubung dan merasa kerjaan kita itu bermakna. Makanya, lingkungan kerja yang serba seragam, kaku, hierarkis, itu bisa terus-menerus ngasih sinyal bahwa kita nggak penting dan gampang diganti. Jelas itu pembunuh motivasi. Oke. Jadi kalau diabaikan dan merasa terasing itu bisa membunuh motivasi, apa dong yang bisa menumbuhkannya? Nah, kebalikannya, rasa memiliki, rasa kontribusi pribadi, ini membawa kita ke konsep yang menarik banget dari Ariely, efek IKEA. Efek IKEA. Kayak toko perabot itu. Haha, iya. Dinamai dari situ. Intinya gini, kita itu cenderung lebih suka dan menilai lebih tinggi barang yang kita buat atau rakit sendiri. Meskipun mungkin prosesnya susah, bikin frustrasi, atau hasilnya nggak sempurna-sempurna amat. Oh, kayak cerita Ariely sendiri yang merakit laci IKEA itu ya. Dia bilang prosesnya nyebelin, tapi setelah jadi, dia malah sayang banget sama laci itu dibanding perabot lain yang dia beli jadi. Nah, itu contohnya. Contoh klasik lain itu soal adonan kue instan di Amerika tahun 40-an. Yang gagal itu? Awalnya gagal total, kenapa? Karena terlalu gampang. Cuma tambah air, aduk, panggang. Ibu-ibu rumah tangga waktu itu merasa nggak membuat kuenya. Nggak ada rasa pencapaian. Terus gimana solusinya? Produsennya pinter. Mereka ubah resepnya. Jadi harus nambahin telur sendiri, minyak, susu. Prosesnya jadi sedikit lebih repot, tapi justru itu kuncinya. Dengan usaha ekstra itu, mereka jadi merasa lebih terlibat. Betul, mereka merasa lebih terlibat, lebih bangga sama hasilnya. Dan penjualannya langsung naik drastis. Itu efek IKEA dalam pemasaran. Menarik, ada bukti ilmiahnya juga. Ada dong, eksperimen origami. Jadi ada kelompok pembangun, mereka bikin origami sendiri. Ada kelompok pembeli, mereka cuma lihat dan menilai hasil origami pembangun. Terus? Hasilnya gila. Para pembangun itu rela bayar 5 kali lipat lebih mahal buat origami buatan mereka sendiri, yang seringkali hasilnya jelek loh, dibanding harga yang ditawarkan para pembeli. 5 kali lipat, padahal jelek. Iya, mereka pikir karya mereka itu bagus banget. Padahal menurut orang lain, biasa aja, atau malah jelek. Ini namanya bias egosentris. Kita cenderung menilai tinggi hasil karya kita sendiri. Oke, masuk akal. Dan yang lebih gila lagi, ada versi eksperimen di mana instruksi bikin origaminya dibuat super susah, nggak jelas gitu, sampai hasil origaminya makin ancur. Terus gimana? Pembangunnya jadi sadar karyanya jelek? Justru sebaliknya. Mereka malah makin cinta sama karya mereka yang ancur itu. Loh kok bisa? Karena usaha yang mereka keluarkan lebih besar. Semakin sulit perjuangannya, semakin tinggi nilai yang mereka lekatkan pada hasilnya, meskipun hasilnya lebih buruk. Usaha itu sendiri yang menciptakan ikatan. Wow, jadi efek IKEA ini kuat banget ya? Dan ini nggak cuma berlaku buat barang fisik kan? Betul sekali. Berlaku juga buat ide. Ada eksperimen sama anak-anak. Mereka ternyata lebih suka gambar yang berasal dari ide mereka sendiri, daripada gambar yang mereka buat, tapi idenya disuruh orang lain. Oh iya? Iya, dan mereka bakal marah kalau cerita yang mereka karang itu diakui atau diklaim sama orang lain. Jadi, rasa kepemilikan atas kreasi kita, baik fisik maupun ide, itu udah ada sejak kecil. Kalau dipikir-pikir ini ada di mana-mana ya dalam hidup kita. Proyek DIY di rumah, masak resep baru dari nol, kustomisasi barang kayak sepatu atau mobil. Kita. Iya juga ya. Jadi,
Kekuatan dari rasa memiliki, dari usaha, dari penciptaan ini luar biasa ya. Nggak heran perusahaan kayak Zappos sampai masukin ini ke nilai inti mereka. Ciptakan kesenangan dan sedikit keanehan. Mendorong orang buat jadi diri sendiri dan berkontribusi secara unik. Betul. Membeli ruang untuk efek IKEA itu tumbuh. Tapi sumber motivasi itu kan nggak cuma datang dari hal-hal yang relatif menyenangkan ya, kayak merakit atau berkreasi. Kadang motivasi terdalam itu justru muncul dari pengalaman yang paling sulit, paling menyakitkan. Ya. Ini sisi lain yang penting banget. Ariel Lisemberi berbagi kisah pribadinya yang sangat-sangat menyentuh soal ini. Waktu remaja, dia kan mengalami kecelakaan parah, luka bakar di sebagian besar tubuhnya. Iya, pengalaman yang traumatis sekali pastinya. Pengalamannya di rumah sakit itu, wah, penuh derita. Rasa sakit yang luar biasa, terus perasaan gak berdaya sama sekali, dan yang paling parah itu proses ganti perban setiap hari. Perbannya kan nempel di kulit mentah, jadi harus disobek paksa. Sakitnya nggak kebayang. Aduh, ngebayanginnya aja udah ngilu. Bertahun-tahun kemudian, traumanya itu sempat bangkit lagi waktu dia diminta membantu seorang ibu, namanya Alice, yang anaknya Bill ngalamin musibah serupa, luka bakar parah juga. Pasti berat ya buat dia kembali ke memori itu. Berat banget. Tapi ada satu momen kunci waktu dia di rumah sakit jenguk Bill. Dia lihat Bill lagi coba negosiasi sama perawat, minta waktu sebentar sebelum perawat mulai prosedur yang menyakitkan itu. Persis seperti yang Ariely lakukan dulu waktu dia dirawat. Momen deja vu gitu ya. Iya, dan saat itulah dia sadar betapa besar peran rasa tidak berdaya dalam penderitaannya dulu. Dan sebaliknya, bagaimana dorongan untuk mendapatkan sedikit saja kontrol atas situasi yang menyakitkan itu ternyata jadi motivator yang luar biasa kuat untuk bertahan. Wow, penemuan makna di tengah penderitaan ya. Kisah Ariely ini benar-benar menyoroti perbedaan krusial antara kebahagiaan, happiness, dalam arti senang-senang sesaat gitu ya. Hedonis gitu ya. Iya, dengan makna, meaning. Seperti kata filsuf Nietzsche, makna itu seringkali lahir justru dari kesulitan, dari penderitaan. Hal-hal yang memberi hidup kita makna kayak bantu orang lain, mengatasi tantangan berat, itu belum tentu bikin kita happy saat melakukannya. Contohnya kayak relawan hospice yang dampingi orang di akhir hayatnya. Atau perawat Ariely tadi. Mereka melakukan tugas yang secara objektif mungkin nggak menyenangkan, bahkan menyakitkan secara emosional atau fisik. Tapi, mereka melakukannya karena ada tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ada makna di balik tindakan itu. Nah, dorongan mencari makna ini ternyata ada kaitannya erat dengan konsep psikologi yang namanya keabadian simbolis. Symbolic immortality. Keabadian simbolis. Gimana tuh maksudnya? Sadar atau nggak sadar, kita ini punya keinginan agar hidup kita itu berarti meninggalkan jejak, melampaui keberadaan fisik kita yang ya pada akhirnya akan lenyap. Kita ingin tetap ada secara simbolis. Contohnya gimana tuh? Contoh ekstrimnya mungkin Lady Di. Itu loh mumi Tiongkok kuno dari 2100 tahun lalu. Diawetkan dengan luar biasa baik, dikelilingi harta benda mewah dalam peti mati berlapis-lapis, semuanya disiapkan untuk kehidupan setelah kematian versinya dia. Itu kan contoh ekstrim dari masa lalu. Kalau yang lebih modern? Ada juga orang yang minta dikubur di dalam mobil Ferrari kesayangannya. Atau minta ponselnya tetap aktif di dalam peti. Atau yang ninggalin warisan super besar khusus buat hewan peliharaannya. Ada-ada aja ya. Surat wasiat itu memang jendela menarik ke psikologi manusia soal ini. Kayak kisah Naomi itu. Janda kaya yang punya 2 anak itu kan, Ben yang patuh dan sukses, sama Jake si pemberontak yang jadi musisi. Ya, si Naomi ini semasa hidup sering banget kritik si Jake. Tapi ternyata di surat wasiatnya, dia malah ninggalin sebagian besar hartanya buat Jake. Dengan catatan penyesalan gitu, karena merasa kurang menghargai Jake semasa hidupnya. Jadi kayak upaya rekonsiliasi setelah kematian ya, cara dia untuk tetap berbicara dan berpengaruh pada Jake. Bisa jadi. Wasiat-wasiat aneh lainnya juga nunjukin dorongan kuat ini. Ada yang minta kulitnya dijadiin gendang, ada yang nyuruh istrinya tetap merokok setelah dia meninggal. Semuanya cara untuk tetap ada, tetap dikenang, tetap berpengaruh, meskipun secara simbolis. Upacara pemakaman juga mencerminkan ini kan? Banget. Orang sering rela keluar uang banyak, bahkan sampai berhutang buat pemakaman orang terkasih. Jauh lebih mewah dari yang mungkin mereka inginkan buat diri mereka sendiri. Kenapa gitu ya? Kan almarhumnya udah nggak merasain apa-apa lagi. Justru itu. Ini sebenarnya bukan soal almarhumnya, tapi soal kita yang masih hidup.
bagaimana kita ingin mengenang mereka, bagaimana kita menegaskan peran kita dalam hidup mereka, dan juga sebagai pengingat akan kefanaan kita sendiri. Itu ritual yang penuh makna simbolis buat kita. Jadi mulai dari mumi kuno sampai wasiat modern dan upacara pemakaman, semua ini nunjukin betapa dalamnya ya dorongan kita untuk keabadian simbolis ini. Kita ingin dikenang lewat anak cucu, lewat karya kita, lewat nama kita di gedung, lewat prestasi, bahkan mungkin sesederhana ukiran nama di pohon. Betul. Ini motivator yang super kuat. Dan ini balik lagi ke elemen warisan dan tujuan di persamaan motivasi yang kita bahas di awal tadi. Iya, nyambung banget. Dan pada akhirnya, seperti yang ditulis oleh Viktor Frankl, penyintas kamp konsentrasi Nazi yang terkenal itu, Dengan bukunya Man's Search for Meaning. iya, dia bilang makna terdalam yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang gak manusiawi itu datang dari cinta. Cinta pada istrinya, hubungan dengan sesama tahanan. Dia sampai pada kesimpulan bahwa keselamatan manusia itu adalah melalui cinta dan dalam cinta. Koneksi antar manusia itulah sumber makna terdalam kita. Dalam banget ya. Jadi apa nih rangkuman dari pembahasan mendalam kita soal motivasi ini? Apa intisarinya? Intinya sih, motivasi manusia itu luar biasa kompleks ya. Jauh melampaui sekedar hitung-hitungan untung rugi finansial. Jadi bukan cuma soal duit. Bukan cuma soal duit. Makna, pengakuan atas usaha kita, rasa memiliki terhadap apa yang kita ciptakan dengan tangan atau pikiran kita sendiri, koneksi yang mendalam dengan orang lain, dan bahkan keinginan untuk meninggalkan warisan, itu semua pendorong-pendorong sejati yang seringkali lebih kuat dari uang. Dan ternyata gampang banget ya mematikan motivasi itu dengan membuatnya sia-sia atau dengan mengabaikannya. Betul, gampang banget mematikannya. Tapi kabar baiknya, kita juga bisa menumbuhkannya kalau kita paham logika tersembunyi di baliknya. Kalau kita paham kebutuhan mendalam manusia akan makna, koneksi, dan pengakuan ini. Mungkin cara pandangnya perlu diubah ya. Jangan lihat pekerjaan atau hubungan itu kayak kue tetap, fixed pie, yang kalau satu pihak dapat lebih banyak, pihak lain pasti dapat lebih sedikit. Nah, persis. Itu pandangan norma pasar yang transaksional tadi. Lebih baik kita lihat sebagai kue yang bisa berkembang, expanding pie. Maksudnya? Iya, dengan kita berinvestasi pada hal-hal seperti kepercayaan, niat baik, goodwill, membangun makna bersama, memperkuat koneksi, kita sebenarnya bisa memperbesar kue motivasi, kebahagiaan, dan bahkan produktivitas itu untuk semua orang yang terlibat. Jadi semua bisa dapat potongan kue yang lebih besar ya? Bisa jadi. Makanya hati-hati dengan pendekatan yang terlalu kaku, terlalu kontraktual, terlalu legalistik, atau hanya fokus pada angka dan target jangka pendek. Itu bisa rapuh banget, bisa merusak niat baik, dan hubungan jangka panjang yang justru jadi sumber motivasi sejati. Kata Ariely, mungkin kita nggak bisa ya bikin mesin gerak abadi dalam ilmu fisika. Tapi kalau dalam motivasi manusia, Nah, energi yang seolah nggak ada habisnya itu mungkin saja tercipta. Kalau kita mau berinvestasi pada koneksi, pada makna, pada rasa kepemilikan, dan pada warisan jangka panjang itu tadi. perjalanan memahami motivasi ini memang kayaknya nggak ada habisnya ya. Masih panjang, tapi sangat krusial, dan menarik banget untuk terus kita gali. Baik untuk diri sendiri, maupun untuk membangun lingkungan kerja dan masyarakat yang lebih baik. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang untuk direnungkan. Mengingat betapa dalamnya kita semua sadar atau nggak sadar mendambakan makna dan warisan yang bisa melampaui hidup kita sendiri, gimana ya caranya Anda bisa mulai menata ulang prioritas? Mungkin di pekerjaan, mungkin di kehidupan pribadi Anda, supaya lebih selaras gitu dengan dorongan fundamental ini. Pertanyaan bagus untuk refleksi. Apa warisan kecil atau besar yang sedang Anda bangun, mungkin tanpa Anda sadari, mulai hari ini? Apa makna yang ingin Anda tinggalkan?